Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua di mana saja berada. Jumpa lagi dengan Bung Jas Bimasena dalam acara Monika Berita dan Informasi, dan tentunya akan saya sampaikan berita-berita untuk wilayah Baitul Timur dan sekitarnya. Dalam berita ini nanti akan saya sampaikan untuk Anda bahwasanya silakan Anda untuk kunjung di YouTube kami ketika Anda tidak bisa atau tidak sempat untuk mengikuti Monika Berita dan Informasi di radio Anda. Anda bisa kunjungi kami di radio spasi Monika, spasi Surya, spasi Baitul Timur. Oke, baik, saya ucapkan salam kompak persahabatan untuk Anda dan tentunya salam bahagia, dan juga saya ucapkan selamat bergabung di acara Monika Berita dan Informasi. Anda ingat dengan beberapa hari yang lalu Ajudan Bupati terpapar COVID-19 dan Wakil Bupati menjalani tes swab. Setelah Ajudan Wakil Bupati Baitul Timur, Tuan A dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, Wakil Bupati Baitul Timur Habib Said Abdul Saleh telah melakukan pemeriksaan rapid test di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tamiang Layang pada hari Senin kemarin 27 Juli 2020 dengan hasil non-reaktif, dan selanjutnya Wakil Bupati juga harus menjalani tes swab di rumah jabatan. Benar, hari ini saya menjalani tes swab di rumah jabatan, kata Wakil Bupati Baitul Timur Habib Said Abdul Saleh pada hari Selasa kemarin saat dikonfirmasi melalui WhatsApp-nya. Dijelaskan, wabub isolasi mandiri dilakukan setelah ajudan saya terkonfirmasi positif, maka saya harus melakukan isolasi selama 14 hari sebagai protap penanganan COVID-19. Sekarang ini saya telah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rujab. Ini saya lakukan sebagaimana bentuk protap dalam penanganan pandemi COVID-19, kata Habib Abdul Saleh. Habib Said Abdul Saleh, dirinya pasca ajudan positif corona langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang untuk melakukan pemeriksaan rapid test dan hasilnya menunjukkan negatif. Saya sudah memeriksakan diri di rumah sakit dan hasilnya rapid test saya negatif. Saya tetap akan kembali menjalani pemeriksaan tes swab. Untuk itu diimbau kepada masyarakat agar tetap taat kepada protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap waspada dan selalu jaga jarak, pungkasnya. Kita lanjutkan Monika Berita dan Informasi. Sementara itu, Polres Baitul Timur mengamankan kayu olahan diduga tanpa dokumen lengkap. Jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Baitul Timur berhasil mengamankan satu unit truk nomor polisi DA 8150 CC bermuatan kayu olahan yang diduga tanpa kelengkapan dokumen yang sah alias ilegal. Kapolres Baitul Timur AKBP Hafiz Susilo Herlambang melalui Kasat Reskrim Ibtu Eki Widi Prawira pada hari Selasa kami membenarkan jika pihaknya telah mengamankan truk yang membawa berbagai kayu olahan diduga ilegal. Satu unit truk bermuatan kayu olahan telah diamankan anggota Satreskrim saat patroli di kilometer 6 Jalan Ayani, Desa Sumur, Kecamatan Dusun Timur. Dikisahkannya penangkapan truk bermuatan kayu olahan diduga ilegal terungkap sekitar pukul 00.48 waktu Indonesia Barat. Kemudian truk yang dikemudikan Ghazali Rahman 32 melintas dan mencurigakan. Setelah diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan di dalam truk, ditemukan muatan kayu berbagai ukuran diduga ilegal. Selanjutnya truk berikut sopir dibawa ke Mapolres Baitul Timur untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Dari hasil pengecekan kayu olahan gergajian itu jumlahnya 594 batang dengan volume 13.576 meter kubik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan.
Kita lanjutkan masih di Monika Berita dan Informasi dan tetap bersama Bung Joas Bimasena. Di dalam acara Monika Berita dan Informasi ini, silakan Anda untuk kunjung di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Berita-berita semuanya ada di sana dan lengkap. Silakan Anda untuk klik di YouTube kami. Jangan lupa ya untuk subscribe dan juga like-nya. Distan mengharapkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan segera dibahas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur, Insinyur Riza Rahmadi, berharap pemerintah daerah segera memfasilitasi adanya peraturan daerah atau perda berkaitan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengalih fungsian lahan pertanian pada kegiatan non pertanian seperti pertambangan yang menyebabkan luas lahan pertanian semakin berkurang. Dan ditetapkannya perda itu kita dapat menyesuaikan dengan rencana kita, maksudnya rencana tata ruang wilayah kabupaten, sehingga yang mana lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian tetap dipertahankan untuk pertanian, ucap Indra Rahmadi. Upaya Kabupaten Barito Timur untuk mempersiapkan diri menjadi penyangga logistik pangan ibu kota negara yang baru harus didampingi dengan ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian. Tujuan akhirnya tahun 2045 impian kita untuk menjadi lumbung pangan dapat terlaksana. Untuk diketahui, angka tetap produksi tanaman padi sawah di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah menyatakan pada tahun 2018 angka tetap produksi padi sawah Barito Timur sebesar 3,185 ton per hektarnya, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 3,206 per hektarnya. Luas panen pada sawah mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2018 luas 6,610 hektar menjadi 7,807 hektar pada tahun 2019. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Kemudian di sela-sela itu anggota DPR mengajakkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Anggota DPR RI fraksi PDI Willy Midel Yusef mengajak masyarakat mengikuti anjuran pemerintah terhadap protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan untuk menggunakan sabun. Hal itu penting mengingat melawan pandemi COVID-19 butuh pemahaman dan tindakan secara bersama-sama, kata Willy M. Yusef di saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Barito Timur. Anda masih bersama kami di Monika Berita dan Informasi dan masih tetap bersama Bung Joas Bimasena. Dan tentunya akan saya sampaikan berita yang terakhir, mutasi dan promosi jabatan 180 Perdi TNI dan ini daftarnya. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/588 Romawi 7 2020 tentang 27 Juli 2000, tanggal 27 Juli 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 180 perwira tinggi atau Pati TNI terdiri dari 76 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 82 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 23 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. 76 Pati TNI Angkatan Darat yaitu Majen TNI Jas Elnandus Supit Esos dari Aster Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun.
Majen TNI Matsuni SE dari Pak Sahli TK3 Bid Komsos Panglima TNI menjadi Aster Panglima TNI. Majen TNI Handi Ganiradi SEMM dari Wakabais TNI menjadi Pak Sahli TK tingkat 3 bidang Komsos Panglima TNI. Brigjen TNI Gina Yoginda MSI dari Han dari dan Satindus Bais TNI menjadi Waka Bais TNI. Brigjen TNI Purnawan Widi Andraur dari staf khusus Kasat menjadi Pak Sahli tingkat 3 bidang Jahpres Panglima TNI. Brigjen TNI MJP Hutagaul dari Pak Sahli tingkat 2 Intelmil Sahli bidang Intelmil dan Siber Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun. Kolonel CBA Asep Iwan Setia Mesya Surtiwa SHMH dari Kasubit Bimatang Sajircap Puspekang Angkatan Darat menjadi Pak Sahli tingkat 2 Intelmil Sahli bidang Intelmil dan Silber Panglima TNI. Brigjen TNI Ipo Irianto Batekening dari Pak Sahli tingkat 2 bidang Panusia Panglima TNI menjadi staf khusus Panglima TNI. Kemudian Kolonel Infanteri Dwi Laktiono SIP MSI dari Han dari Baban Utama Jahpres Sahli bidang Japres Panglima TNI menjadi Pak Sahli tingkat 2 bidang Banusia Panglima TNI. Majen TNI Richard TH Tampu Bolon SH MH dari Kaskoga Wilham 1 menjadi Dan Kopsus TNI. Brigjen TNI Sapurdin SE MM MTR Han dari Kaskogartap 1 Jakarta menjadi Kaskogab Wilhan 1. Brigjen TNI Lisner Lumban Siantar SIP dari Aspotwil Kaskoga Wilham 3 menjadi Kaskoggartap 1 Jakarta. Kolonel ARM Dadang Rukiana SE MSI dari Pakor Bantem Koga Wilham 3 menjadi Aspotwil Kaskoga Wilham 3. Kemudian Kolonel CHK Edi Imran SH MSI MH dari Irbinkum menjadi Babinkum Validasi Orgas. Kolonel CHK Subagio Santoso SH MH dari Kaut Milti 4 Makassar Babinkum TNI menjadi Kaut Milti 4 Makassar Babinkum TNI Validasi Orgas. Kemudian Kolonel CHP Heri Isnauni Rusmanto dari Suskersis Sesko TNI menjadi Irsesko TNI Validasi Orgas. Kolonel Infanteri Sunoso dari Kadeplat Sesko TNI menjadi dosen ahli Latkap Sesko TNI Orgas Baru. Kemudian Kolonel Kapwawan Cahyono SHMH maksudnya SHMM dari Kadep OPS Sesko TNI menjadi dosen ahli bidang strategi Sesko TNI Orgas Baru. Brigjen TNI Suhadi dari Asospos maksudnya Asop Kaskoga Wilham 1 menjadi Kapos Sahli Kakoga Wilham 1 Orgas Baru. Kolonel Infanteri Setpanus Mahuri dari LO Darat Kokwa Wilham 3 menjadi Inspektur Kagak Wilham 3 atau Orgas Baru. Kolonel Infanteri Bambang Siswanto SIP MSI Han dari Baban Utama C4 Dit C Bais TNI menjadi Dir H Bais TNI Validasi Orgas.
Kolonel JPL Sugianto, SDMAP dari Baban Utama, F2 Dit F Bals TNI menjadi Irbals TNI validasi Orgas. Kemudian Kolonel CZEdi Nubiar SE dari Baban Utama, F1 Dit F Bais TNI menjadi Kapok Sahli Mbail TNI validasi Orgas. Kolonel Infanteri RL Simanjuntak dari Sis Jarahat menjadi Pah Sahli tingkat 2 Kasat Bidang Subbut. Kemudian Brigjen TNI Saiful Ilyas SIPSE dari Pah Sahli tingkat 2 Kasat Bidang Poldagri menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun. Kolonel ARH Johannes Payung SE dari Kabid Pengelolaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Kemenko Polhukam menjadi Pasahli tingkat 2 Kasat Bidang Poldagri. Brigjen TNI Sondang Marpaung SHMH dari Tua STHM Ditkumat menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun. Kolonel CHK dari Tiarsen Buton SHL Helhem dari Tua Prodi Pastas Sarjana STHM di Humat menjadi Tuan STHM Dit Humat. Brigjen TNI Yosua Ginting SIP dari Kapok Sahli Pangkostrat menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun. Kemudian Kolonel Infanteri Ardiar Hadiheri dari Kasrem 044 Gahapu Palembang Kodam 2 Sriwijaya menjadi Kapok Sahili Pangkostrat. Brigjen TNI Herman Waluyo dari Dikjai Puterat menjadi Staf Khusus Kasat. Kolonel Kabudi Edward SIP dari Pribindik Pusenkap Kandiklat Tap menjadi Dirtep Pusterat. Kolonel CHB Sarwono SIP dari Kasobit Sistem dan Metode Ditmat Ditjen Kuatan Kamhan menjadi Kapushan Siber Bainstrahan Kemhan. Kemudian Brigjen TNI Doringus Pakis Esos MMSC dari Kapus Datin Kemhan menjadi dosen tetap Unhan. Kolonel CHB Dede Mulyana Esos MTR Han dari Analisa Kebijakan Madya Bidang Malur Pusal Palhan Baranahan Kamhan menjadi Kapus Datin Kemhan. Kita lanjutkan Brigjen TNI I Putu Eka Asmara Putra MSI Han dari Sinhan Dijen Setrahan Kemhan menjadi dosen tetap Unhan. Kolonel Infanteri J Binsar Perluhutan Sianipar dari Pamen Denma Mabesat menjadi Dikersinhan Brigjen Setrahan Kemhan. Kemudian Brigjen TNI DRS Ahmad Tamin dari Staf Khusus Kasat menjadi dosen tetap Unhan. Brigjen TNI Jonis Trisman Hasibullah dari Direktur Konstra Separtis dan Konflik pada Deputi Bidang Konstra Intelijen BIN menjadi agen Madya pada Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang Sananda, dan sampai di sini dulu jumpa kita di acara Monika Berita dan Informasi. Dan mohon maaf ada salah kata dalam penyampaian. Tentunya saya Bung Jas Bimasina mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.